Sebelumnya, di My Hero Academia. Setelah melewati pertempuran yang panjang, akhirnya para pahlawan berhasil menghentikan rencana Yakuza yang ingin kembali berkuasa. Midoriya dan Eri lah yang sudah berjasa dalam mengalahkan Chisaki. Dan di balik pertempuran ini, ada Tomura yang secara diam-diam mengambil keuntungan. Dia berhasil meraih tujuannya, yaitu balas dendam terhadap Chisaki. Setelah bertempur melawan Yakuza, aliansi penjahat kini berfokus untuk meningkatkan kekuatan. Mereka semua dipertemukan dengan seorang kaki tangan All For One bernama Kyodai Garaki, juga dikenal dengan samaran Daruma Ujiko. Dialah orang yang menciptakan Nomu jenis baru. Selama ini, dia menyamar sebagai dokter di rumah sakit umum. Dialah satu-satunya anak buah All For One yang berbaur dengan masyarakat sipil. Kyodai memanggil Tomura untuk memastikan apakah dia layak sebagai penerus All For One. Dia sudah menyiapkan kekuatan untuk Tomura. Namun, sebelum itu Tomura harus menjalani ujian terlebih dahulu. Kyodai memintanya untuk menaklukkan anak buah All For One bernama Gigantomachia. Dia dikenal sebagai hewan buas yang hanya bisa tunduk di bawah All For One. Saat ini dia masih belum bisa menerima Tomura sebagai generasi penerus. Tugas Tomura cukup sederhana, yaitu membuat Gigantomachia mengakui keberadaannya. Dimulailah ujian untuk menaklukkan monster tersebut. Tomura tidak bertarung sendirian. Dia dibantu oleh Mr. Kompres dan juga Bubaigawara. Namun, dia tetap saja kesulitan. Tanpa disadari, sudah 2 bulan penuh mereka bertarung dan masih tidak ada perubahan. Mereka bertiga pun beristirahat untuk memulihkan stamina. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba mereka mendapatkan panggilan telepon dari kelompok penjahat lain. Orang yang menghubungi mereka bernama Rikiya Yotsubashi, atau biasa dikenal dengan nama Ridestro. Dia adalah pemimpin pasukan pembebasan yang selama ini bersembunyi di tengah-tengah masyarakat. Pasukan pembebasan sendiri dibentuk oleh Chikara Yotsubashi, juga dikenal dengan nama Destro. Mereka bertujuan untuk mendesak pemerintah supaya membebaskan penggunaan kekuatan. Dari awal kekuatan super muncul hingga sekarang, pemerintah sudah membuat regulasi tentang penggunaan kekuatan. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan mereka sembarangan. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kekacauan. Hanya pahlawan saja yang boleh menggunakan kekuatan. Itu pun mereka harus melewati ujian untuk mendapatkan lisensi. Inilah peraturan yang ingin dirubah oleh pasukan pembebasan. Mereka memiliki ideologi bahwa kekuatan adalah sesuatu yang natural. Seharusnya semua orang bebas menggunakan kekuatannya. Namun sayangnya usaha Destro gagal. Banyak anggota yang ditangkap dan pasukan pembebasan pun dibubarkan secara paksa. Kemudian Destro menulis buku yang berisi ideologi dan perjuangannya dari balik jeruji besi. Setelah bukunya jadi, dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Di era sekarang, pasukan pembebasan kembali bangkit di bawah pimpinan Ridestro. Tujuannya masih sama, yaitu meneruskan perjuangan Destro. Saat ini, mereka memiliki lebih dari 100.000 anggota yang tersebar di seluruh negeri. Sebelum memulai aksinya, mereka berencana untuk menghabisi kelompok Tomura. Tanpa ragu, mereka menyatakan perang terhadap aliansi penjahat. Jika mereka menang, mereka akan langsung terkenal. Mereka ingin menjadikan pertempuran ini sebagai momentum kebangkitan sekaligus peringatan untuk pemerintah dan juga para pahlawan. Tomura pun tanpa ragu menerima tantangan ini. Dia tidak takut menghadapi 100.000 pasukan karena dia memiliki Gigantomachia. Dia berencana untuk melepas monster tersebut untuk menghabisi 100.000 pasukan. Dimulailah pertempuran aliansi penjahat melawan pasukan pembebasan. Mereka benar-benar harus menghadapi 100.000 pasukan. Salah satu anggota pembebasan bernama Kizuki Chitose akan bertarung menghadapi Toga Himiko. Dia memiliki kekuatan untuk merubah apapun yang disentuhnya menjadi Bakudan. Killer Queen bangga melihat ini. Sedangkan bakat Toga Himiko, dia bisa berubah menjadi orang lain dengan cara meminum darahnya. Tentu dia merasa kesulitan. Bakatnya tidak cocok digunakan di dalam pertarungan. Apalagi musuh yang dihadapinya memiliki kekuatan penghancur. Toga pun sangat terdesak dan hampir kalah. Kemudian, Toga meminum darah milik Uraraka yang sudah lama disimpannya. Lalu terjadi sesuatu yang tidak terduga. Karena nyawanya sangat terancam, tiba-tiba bakatnya berkembang menjadi lebih kuat.
Tidak hanya berubah menjadi orang lain, tapi Toga yang sekarang juga bisa menggunakan bakat milik orang lain. Dia pun menggunakan bakat Zero Gravity milik Uraraka. Dengan kekuatan ini, dia pun akhirnya berhasil mengalahkan beberapa orang sekaligus. Tidak hanya Toga, tapi kekuatan Bubai Gawara juga meningkat. Bakatnya adalah penggandaan. Dia bisa menggandakan diri sendiri ataupun orang lain. Sebelumnya, dia hanya bisa menciptakan kloningan dengan jumlah yang terbatas. Kini, dia bisa menciptakan kloningan dengan jumlah yang tidak terbatas. Sedikit demi sedikit, aliansi penjahat mulai membalikkan keadaan. Apalagi kedatangan Gigantomachia juga sangat menyulitkan pasukan pembebasan. Di saat yang bersamaan, Tomura sedang bertarung 1 lawan 1 melawan Ridestro. Pertarungan ini juga meningkatkan kekuatannya. Sebelumnya, dia hanya bisa menghancurkan sesuatu yang disentuhnya. Sekarang, semua yang terhubung dengan objek yang disentuhnya akan ikut hancur. Dia hanya menyentuh tanah, lalu kekuatannya menyebar hingga bisa menghancurkan kaki Ridestro. Ridestro pun tidak bisa berkutik. Dia menyerah, lalu dia bersujud di hadapan Tomura. Kejadian ini juga membuat Gigantomachia mengakui Tomura sebagai generasi penerus. Mulai dari sini, aliansi penjahat akan bergabung dengan pasukan pembebasan. Ini adalah kesuksesan yang besar bagi Tomura. Pertama, dia berhasil menaklukkan Gigantomachia. Otomatis Dr. Kyodai juga ikut mengakuinya. Kedua, dia berhasil mempersatukan aliansi penjahat dan pasukan pembebasan. Tomura menjadi pemimpin tertinggi dan kini dia memiliki ratusan ribu anggota. Di tengah-tengah perkumpulan tersebut, ada Hawks yang sedang menjadi mata-mata. Dia adalah pahlawan nomor 2 yang sedang menjalankan misi rahasia. Saat ini, dia sudah resmi bergabung ke dalam organisasi ini. Namun, dia bukanlah pengkhianat. Hatinya tetap berada di jalan yang benar. Bisa dibilang, dia adalah agen ganda yang bekerja untuk pahlawan sekaligus untuk penjahat. Tujuannya adalah menggali informasi tentang rencana para penjahat yang berikutnya. Untuk saat ini, tidak ada pahlawan yang tahu bahwa dia sudah bergabung ke dalam kelompok penjahat. Dia juga tidak bisa sembarangan membocorkan informasi yang dia ketahui. Semua perilakunya diawasi oleh kelompok penjahat. Namun, dia tetap tidak menyerah. Dia berusaha menyampaikan informasi dengan menggunakan kode rahasia yang dibuatnya di dalam buku pasukan pembebasan. Sementara itu, di asrama Yue, Midoriya kelelahan setelah melakukan latihan fisik. Dia pun menuju ke kamarnya dan langsung tertidur begitu saja. Lalu, dia bermimpi melihat para pewaris One for All generasi sebelumnya. Di dalam mimpi tersebut, dia juga melihat All for One yang memberikan kekuatan kepada adiknya. Bahkan, dia juga disambut oleh pemilik pertama. Midoriya bisa mendengar dengan jelas semua perkataan dari pewaris pertama. Akan tetapi, dia tidak bisa berbicara. Setelah itu, dia terbangun dari tidurnya dengan kekuatan yang aktif. Ini adalah pertanda bahwa Midoriya akan naik level. Keesokan harinya, siswa 1A akan menjalani latih tanding. Mereka semua akan melawan siswa kelas B. Pertandingan ini sekaligus menjadi ujian untuk Shinzo. Shinzo tanpa Sasageo. Dia adalah siswa dari jurusan umum. Dia ingin pindah ke jurusan pahlawan karena memang inilah cita-citanya. Bakatnya adalah cuci otak. Dan karena kekuatan inilah, dia sering dipandang sebagai calon penjahat. Padahal dia sangat ingin menjadi pahlawan yang berguna bagi masyarakat. Dia ingin menggunakan bakat cuci otak untuk menolong orang lain. Oleh karena itulah, dia memutuskan untuk pindah ke jurusan pahlawan. Para siswa akan dikelompokkan masing-masing berisi 4 orang. Khusus untuk Shinzo, dia akan menjalani 2 kali pertandingan. 1 kali bersama kelas A dan 1 kali bersama kelas B. Jadi, akan ada 2 pertandingan di mana 5 orang melawan 4 orang. Tak lama kemudian, pertandingan pun dimulai. Shinzo bergabung dengan kelas A bersama Kirishima, Tsuyu, Kaminari, dan Koji Koda. Sesuai perkiraan, bakat Shinzo sangat berguna dalam pertarungan. Apalagi kekuatannya sudah dilengkapi dengan alat pengubah suara. Dengan kekuatan ini, Shinzo berhasil memecah belah formasi kelas B. Ditambah dengan kecepatan Tsuyu dan kegigihan Kaminari, akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertandingan ini. Berikutnya, Shinzo akan bergabung dengan kelas B dan akan melawan tim Midoriya. Ini merupakan pertandingan kedua mereka semenjak festival olahraga. Baik Midoriya ataupun Shinzo, dua-duanya sangat menantikan pertandingan ini.
Lalu, di tengah-tengah pertandingan, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tiba-tiba, tubuh Midoriya mengeluarkan kekuatan baru yang berupa cambuk hitam. Kekuatan ini tidak terkendali dan berpotensi melukai teman-temannya. Kemudian, ketika Midoriya sedang kesulitan, Uraraka meminta Shinso untuk menggunakan cuci otak kepada Midoriya. Setelah otaknya tercuci, Midoriya memasuki alam bawah sadar, tempat di mana para pewaris One for All berkumpul. Tempat yang sama yang dia lihat di dalam mimpi. Di sana, dia bertemu dengan salah satu pewaris bernama Daigoro Banjo. Banjo menjelaskan bahwa kekuatan cambuk hitam tersebut adalah bakat miliknya. Dia juga mengatakan bahwa masih ada 6 bakat lagi yang akan diwariskan kepada Midoriya. Bakat-bakat tersebut adalah bakat original milik pewaris sebelumnya yang sudah diperkuat dengan One for All. Setelah mengetahui informasi tersebut, Midoriya pun kembali ke realita. Pertandingan pun kembali dilanjutkan. Midoriya berfokus mengejar Shinso karena kekuatannya lah yang paling berbahaya. Midoriya beralih menggunakan One for All murni dan berhasil menangkap Shinso. Pada akhirnya, pertandingan ini dimenangkan oleh tim Midoriya. Dengan ini, latih tanding pun akhirnya selesai. Para guru juga sudah membuat keputusan bahwa Shinso akan diterima di jurusan pahlawan. Dia akan mulai bergabung pada tahun ajaran kedua. Beberapa hari kemudian, Komisi Keamanan Publik meminta seluruh sekolah pahlawan untuk melanjutkan PKL bagi para siswa. Padahal, kegiatan sekolah seharusnya memasuki liburan musim dingin, tapi liburan ini harus diisi dengan kegiatan PKL. Selain itu, para guru Akademi Yue sempat kebingungan ketika menerima perintah ini. Padahal di periode yang sebelumnya, siswa dilarang PKL karena ada ancaman dari aliansi penjahat. Para guru pun hanya bisa menerka-nerka bahwa telah terjadi sesuatu yang gawat. Pihak Komisi Keamanan harus merahasiakan tujuan sebenarnya dari PKL kali ini. Semua ini adalah ide dari Hawks. Dia berbicara kepada Komisi Keamanan untuk menghimpun seluruh pahlawan dengan dalih PKL. Dialah satu-satunya pahlawan yang mengetahui ancaman baru dari Tomura. Para penjahat sudah bergabung dan memiliki ratusan ribu anggota, sementara jumlah pahlawan yang tersedia jauh di bawah angka itu. Jadi, PKL kali ini sebenarnya adalah usaha mengumpulkan pasukan perang untuk melawan Tomura. Para siswa terpaksa dilibatkan untuk menutupi kekurangan jumlah. Saat ini, pasukan Tomura benar-benar sangat kuat. Selain memiliki ratusan ribu anggota, mereka juga memiliki pasukan Nomu jenis baru. Lalu ditambah dengan kekuatan monster Gigantomachia, serta meningkatnya kekuatan Tomura, Bubaigawara, Toga Himiko, dan lain sebagainya. 4 bulan dari sekarang, mereka akan mulai beraksi. Jadi, pihak pahlawan tidak memiliki pilihan lain. Mau tidak mau, para siswa akan dilibatkan dalam peperangan ini. Selama 4 bulan ke depan, kegiatan para siswa akan dipenuhi dengan PKL. Semuanya dilakukan demi untuk meningkatkan kekuatan. Para siswa pun hanya diberitahu untuk PKL seperti biasa. Todoroki ingin mengajak Bakugo dan Midoriya untuk PKL di tempat Endeavor. Mereka pun bersedia, lalu berangkatlah mereka bertiga ke tempat Endeavor. Di saat yang bersamaan, para siswa lainnya juga sedang menjalani PKL. Kirishima kembali PKL di tempat Fate Gum, Uraraka dan Tsuyu kembali ke tempat Ryukyu. Begitu pula dengan para siswa lainnya. Semuanya berlatih keras untuk persiapan perang menghadapi Tomura. Sementara itu, di penjara bawah tanah, Gran Torino bersama pihak kepolisian telah berhasil menangkap Kurogiri. Setelah melakukan penelitian, mereka pun memanggil Aizawa dan Present Mic untuk datang ke penjara. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa Kurogiri adalah Nomu sempurna. Lalu, manusia yang menjadi bahan dasarnya adalah seseorang bernama Oboro Shirakumo. Inilah alasan kenapa Aizawa dan Present Mic dipanggil ke sini. Oboro adalah teman mereka yang dikabarkan meninggal. Namun pada kenyataannya, tubuh Oboro dibawa oleh All For One lalu dijadikan Nomu sempurna. Gran Torino berharap bahwa kedatangan Aizawa dan Present Mic bisa menyadarkan Oboro. Mereka pun berbicara dengannya dan berhasil sedikit mengguncang kesadarannya. Dari pembicaraan ini, mereka juga mendapatkan satu petunjuk, yaitu rumah sakit. Petunjuk ini merujuk pada Kyodai Garaki yang menyamar sebagai dokter umum.
Tak lama setelah itu, kesadaran Oboro hilang, lalu dia pun kembali ke sosok Kurogiri. Sayang sekali, usaha mereka menyadarkan Oboro bisa dibilang gagal. Namun setidaknya, mereka berhasil mendapatkan satu petunjuk, yaitu rumah sakit. Liburan musim dingin telah berakhir. Para siswa pun berhasil melewati PKL tahap pertama. Berkat bimbingan Endeavor, Midoriya kini bisa sedikit mengendalikan kekuatan cambuk hitam. Begitu juga dengan para siswa lainnya. Mereka semua sedikit bertambah kuat berkat PKL kali ini. Sementara Hawks masih terus berusaha menyelidiki penjahat dari dalam. Dialah satu-satunya sumber informasi yang dimiliki pihak pahlawan. Dia harus mencari tahu apa rencana para penjahat dan kapan mereka akan beraksi. Pertempuran besar akan dimulai di season berikutnya. My Hero Academia Season 5 selesai.